Bab 138. Gak ada mangga mudanya Mas. Pasti ada Bay. Masa katanya gak ada? Gaza menensbik. Ya mungkin lagi gak musimnya Mas. Di dunia ini banyak yang berkebun mangga Bay. Pasti ada, ujarnya kekeh. Sekalipun harus dari pohon, yang penting harus dapat. Sanum menatap gemas. Wajah Gaza sangat tampak kesal setelah menjawab panggilan tersebut. Sanum kini membelai rahang Gaza. Ya udah Mas, jangan kesal dulu ya. Pak Amran pasti pulang bawa mangga. Benar kan Bay? Ya Mas. Insya Allah. Gaza tempat lebih lega. Dia mengangguk. Dia kini bersandar ke sandaran kasur dan membawa Sanum bersandar padanya. Telapak tangannya kembali menyentuh perut Sanum. Entahlah Gaza jadi suka dengan itu. Sanum nyaman kalau Mas sentuh perutnya. Sanum memeluk pinggang Gaza dan memejamkan matanya, dia menikmati aroma maskulin yang menguar dari tubuh sang suami. Bagaimana rasanya? Hangat. Gaza menarik senyuman. Dia mengecup puncak kepala Sanum. Waktu menunjukkan pukul 8 malam saat ini. Mas. Masih memeluk Gaza, dia mendongak. Mas ngidam ya. Gaza menatap manik istrinya. Dia tertawa renyah. Yang hamil kan kamu, kenapa aku yang kamu pikir ngidam? Abis kamu pengen mangga muda. Lagi pengen aja Bay, mana mungkin aku ngidam. Biasanya ngidam itu bisa suami Mas. 85. Gaza terdiam tanpa berpikir. Emang? Iya. Aku pikir kamu lagi ngidam deh. Gaza terdiam beberapa saat lalu tersenyum. Ternyata begini rasanya ngidam. Keinginan besar untuk memakan sesuatu dan rasanya tidak bisa ditunda. Mungkin, jawabannya kemudian. Mas kita belum bilang papa. Ke lapas yuk. Gaza terdiam beberapa saat. Mereka memang belum memberi kabar ini pada Sakaya, saat ini papanya yang belum tahu. Kecupan Sanum di pipinya membuat Gaza mengerjap. Papa pasti senang banget deh kalau tabu. Papa bakal lebih semangat untuk segera keluar dari sana. Dia mengangguk. Besok yuk Mas ke lapas. Kamu lupa dokter bilang apa? Gaza menarik gemas hidung mancung Sanum. Gak boleh kemana-mana. Sayang. Sanum cemberut. Sama sekali ya Mas. Sanum kan pengen lihat papa juga. Gak bisa Bay, kita kan mesti jaga dedeknya. Sanum menatap perutnya. Benar bagaimana dia harus mengingat janin di dalam rahimnya. Sanum tidak boleh ceroboh dan membahayakan istrinya. Kalau gitu besok Mas pergi ya. Gaza mengangguk. Kini tangannya beralih mengusap lembut puncak kepala Sanum. Kamu gak bobo Sanum seharian bobo Mas. Masa bobo terus sih? Bibir itu mencebik. Tidak ada yang bisa Sanum lakukan, dia hanya diam di kamar dan di atas kasur. Beruntung ada televisi di kamar sehingga dia bisa menonton dari sana. Setidaknya dia lega Gaza belum mulai kuliah, sehingga bisa menemaninya di kamar.
Paling beberapa kali Gaza harus ke perusahaan karena mesti mempelajari banyak hal sebagai penerus. Mau nonton? Enggak. Lapar? Enggak juga mas. Kamu gak mau sesuatu? Belum deh mas. Sejak tahu kamu hamil kamu gak bilang pengen sesuatu bayi, cuman baju bayi di Makkah. Padahal dia sudah tidak sabar untuk menuruti segala keinginan Sanum. Iya juga ya mas. Sanum tertawa. Dia sama sekali tidak ingin makan sesuatu. Paling semingguan ini nafsu makannya kian meningkat, makannya banyak dan selalu disuapin Gaza. Sikapnya juga sangat manja. Enggan berjauhan. Mual yang biasanya dialami ibu hamil sama sekali belum dia rasakan. Sanum sangat bersyukur untuk hal itu. Untuk saat ini Sanum cuman mau dekat sama kamu. Mas gak boleh loh jauh-jauh dari Sanum. 86. Aku akan selalu di sini sayang, bisiknya. 1 jam mereka lewati untuk mengobrol. Dalam setiap detik yang dilalui Gaza melirik gelisah ponselnya. Kenapa mangga mudanya belum datang juga? Mas, kenapa? Dia menoleh pada Sanum dan menggeleng dengan senyuman kecil. Bay udah jam 9. Aku buatkan susu ibu hamil kamu ya, setelah itu tidur oke? Siap komandan. Gaza tersenyum dan mengacak puncak kepala Sanum. Dia kemudian melepaskan pelukan Sanum dan beranjak keluar seraya membawa ponselnya. Dia panggil Pak Amran untuk menanyakan mangga tersebut. Panggilan pertama belum diangkat, hal itu membuat Gaza menemejamkan mata dan mengambil nafas dalam-dalam. Cek. Dia ulang lagi. Hingga panggilan ketiga baru diangkat. Gaza langsung mengamuk. Kenapa lama sekali? Saya butuh mangga muda sekarang. Maaf Tuan Muda. Tadi saya kesulitan mencarinya. Alhamdulillah barusan saya dapat, kebetulan lihat pohon mangga dan minta orangnya. Bawa ke sini. Tapi mangganya cuman 1 Tuan Muda. Terserah. Bawa pada saya sekarang. Baik. Gaza kemudian mematikan panggilan itu sepihak. Dia mengembuskan nafas kesal dan mengatur emosinya. Hanya karena mangga muda dia jadi mengamuk. Setelah menyimpan ponsel itu kembali, Gaza melangkah ke dapur. Dia melihat Bi Rati yang kini tengah mengaduk susu coklat. Bi, itu untuk istri saya kan? Bu Rati menoleh dan mengangguk. Iya Tuan Muda. Oke, biar saya yang bawa. Bu Rati memberikan anggukan. Setelah selesai menyerahkan pada majikannya. Ini Tuan. Ya, Bi kalau Pak Amran datang bawa mangga muda. Tolong kupas dan bawa ke atas. Baik. Gaza kemudian berbalik badan kembali ke atas. Sejak seminggu lalu dia juga meminta Bi Rati menginap, berjaga-jaga jika Sanum menginginkan makan sesuatu. Begitu kembali ke kamar, dia dapati Sanum sudah terlelap. Gaza menaruh minuman itu di nakas lalu duduk di tepi ranjang. Dia rapikan anak rambut Sanum yang menghalangi wajah cantik itu, kemudian dia belai pipi yang kini kian berisi. Bay, bangun dulu minum susu hamilnya, bisiknya. Belum ada respon apapun. Sanum malah tampak nyenyak. Padahal baru juga ditinggal sebentar. Gaza kini
87. Memberi kecupan di wajah Sanum, membuat perempuan itu melenguh. Dia terkekeh. Karena mata itu belum juga terbuka, Gaza kembali memberikan kecupan berulang. Maas. Mata Sanum terbuka, dia merengek. Gaza menatap gemas, dia kemudian mengambil segelas susu coklat. Sayang, minum susu hamilnya dulu. Sanum menatap susu tersebut dan bangun dengan malas. Dia teguk susu tersebut hingga kandas. Nah, pinter, Gaza mengusap bibir Sanum yang sedikit berlepotan dan juga mendaratkan ciuman di kening. Sekarang lanjut tidurnya. Mau peluk? Sanum merentangkan tangannya dengan manja. Gaza tertawa kecil. Dia lekas berbaring, Sanum langsung memeluknya erat dan menyadarkan kepala di dada bidangnya. Elus rambut Sanum, Mas, rengek Sanum lagi. Gaza menuruti, dia belai lembut rambut panjang Sanum. Matanya terpejam menikmati aroma bayi yang menguar. Tok tok tok. Ketukan pintu itu membuat Gaza membuka menata. Sebentar ya Bay, dia lepas pelukan Sanum dengan hati-hati. Siapa Mas? Bu Ratih. Antar mangga muda. Sudah dapat. Sudah. Jawab Gaza semangat. Dia menyibak selimut lantas berdiri dan berjalan cepat menuju pintu. Birati membawakan sepiring mangga muda yang menggugah seleranya. Tidak sabaran, Gaza mengambil alih piring tersebut, memejamkan mata dan menghirup aroma mangga yang kini tercium di indera penciumannya. Kalau gitu bibi pamit ke bawah dulu tuan muda. Mata Gaza terbuka. Makasih Bik, ujarnya. Menutup pintu dan melangkah mendekat kembali ke kasur pada Sanum yang kini duduk dengan kerenyitan di dahinya. Lihat sayang, mangga mudarnya datang. Seru Gaza semangat. Dia bagai anak kecil yang mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Mas Sanum gak suka baunya. Sanum mengipas udara di depan hidungnya dan sedikit menjauh. Gaza yang mau duduk sontak mengernyit. Gak suka. Gak enak aromanya. Enak Bay, mangganya kelihatan enak. Gaza duduk dan melahap satu potong mangga. Senyuman melengkung kala lidahnya merasakan rasa asam. Hue. Sanum menutup mulut dan hidungnya karena merasa mual setelah melihat Gaza makan mangga muda. Apalagi aromanya yang begitu terasa. 88. Bay, kamu kenapa? Gaza panik. Dia menaruh mangga muda itu dan hendak mendekat. Mas Sanum gak suka aromanya Hoe. Iya tapi kenapa kamu mual? Gak enak Mas. Hoe. Perutnya terasa aneh. Sanum menemejamkan mata, bola matanya berair begitu matanya terbuka lagi. Bawa keluar Mas. Makan di luar. Sanum gak suka ih. Gaza menatap bingung. Dia padahal ingin makan di dekat istrinya, tapi kenapa Sanum malah mual? Maas Caan, wanita itu merengek. Keluar bawa mangga itu. Iya Bay iya. Gaza sontak berdiri dan membawa serta mangga mudanya. Dia beranjak keluar dan terpaksa menikmati sendiri. Sepeninggal Gaza Sanum langsung mengipas udara sekitarnya. Dia mengambil wewangian dan menyemprotkan untuk menghilangkan aroma mangga yang masih tercium. Mualnya mulai reda sering aroma itu yang kemudian hilang.
Sanum menghela nafas lega, setelahnya dia membaringkan diri dan menatap pintu. Sementara Gaza di luar sana menatap pintu kamar sesaat lalu melangkah ke ruangan keluarga di lantai itu. Dia memakan mangga itu hingga habis dengan lahap. Bagaimana habis memenangkan medali? Gaza tersenyum senang begitu menghabiskan semuanya. Dia beranjak ke bawah untuk menaruh di wastafel. Baru setelah itu kembali ke kamar. Dilihatnya Sanum sudah kembali terlelap. Gaza jadi geleng-geleng kepala. Dia kemudian menggosok gigi terlebih dahulu sebelum bergabung. Mengunjungi Sakaya sendiri adalah hal pertama yang Gaza lakukan saat ini. Dia sedikit canggung sejak Sakaya sudah duduk di hadapannya. Tidak ada kata yang terucap, padahal tujuannya datang adalah untuk memberitahu kehamilan Sanum. Kamu datang sendiri. Ya. Menantu papa bagaimana? Rumah. Sakaya mengangguk mengerti. Bagaimana kabar kamu Gaza? Baik, balasnya singkat. Syukurlah. Papa juga baik. Gaza menilik wajah Sakaya sesaat tampak pucat. Tapi dia bertanya apapun. Kamu mampir untuk ketemu papa? Gak lah. Saya mampir mau ketemu Pak Bram, elaknya. Sakaya tersenyum. Bram di kantor polisi, bukan di sini. 89. Gelek. Gaza gelagapan. Benar juga, kenapa alasannya malah mencari Bram yang jelas di kantor polisi bukan lapas. Dia membuang pandang arah lain dan berdeham. Serah saya mau cari Pak Bram di mana. Sakaya tertawa. Kamu terlalu gengsi untuk mengakuinya Gaza. Ekor mata Gaza melirik papanya. Dia kemudian merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan hasil USG Sanum kala di rumah sakit. Menaruhnya di atas meja dengan posisi terbalik. Apa ini Gaza? Cucu. Dua alis Sakaya naik. Dia kemudian mengambil lembar foto tersebut. Sakaya membeku beberapa saat melihat hasil USG di tangannya. Kantong janin tampak terlihat kecil di sana. Dia mendongak menatap putranya dengan cairan bening yang kini menumpuk di pelupuk mata. Menantu papa hamil. Ya. Sakaya mengembangkan senyum lebar. Papa sangat senang mendengar ini Gaza. Papa akan menjadi opa. Ya. Gaza tidak menjawab. Keterdiaman Gaza membuat Sakaya tersenyum tipis. Papa lupa, papa gak pantas disebut opa untuk anak kalian. Bolehkah papa menyimpan foto ini? Serah. Terima kasih nak. Urusan saya sudah selesai. Saya pamit dulu, ujarnya lalu berdiri. Tunggu Gaza. Sakaya ikut berdiri. Langkah Gaza terhenti, dia menatap Sakaya dengan wajah datarnya. Katakan Papa Sanum papa sangat menunggu kehadiran buah hati kalian. Jaga istrimu ya. Temani dia pasti akan sedikit berbeda ketika hamil. Gaza menarik senyuman miring. Tidak usah berlagak tahu banyak hal. Apa papa peduli waktu mama mengandung saya? Jelek. Kalimat itu menikam Sakaya tepat di hatinya. Benar dia bahkan tidak memperhatikan istrinya kala mengandung Gaza. Dia hanya menunggu pewarisnya dilahirkan.
Saya akan memperhatikan istri saya sebagaimana seharusnya. Kelak ketika dia lahir saya tidak akan mendidiknya seperti apa yang papa lakukan. Membatasi kebahagiaannya hanya karena ambisi. Gaza terkekeh. Melarangnya bermain, menghukumnya ketika dia merengek untuk bermain sebentar. Mengurung dan mencambuknya di ruang gelap dan pengap karena kesalahan. Tidak, bahkan setelah dia lahir hingga dewasa dia tidak akan saya biarkan mengenali papa sedikitpun. Anak saya hanya punya satu kakek, Papa Ryan. Itu saja.